Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan semangat. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengolah data respon dari soal yang kita buat di Google Formulir. Pengolahan data respon dari soal yang kita buat di Google Formulir bisa kita lakukan melalui media PC, laptop, maupun media HP. Kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengolah data respon menggunakan media HP. Silahkan dicari icon Drive pada HP kita. Karena apa? Google Formulir baik soal maupun data respon berada di Google Drive. Maka untuk itu silakan buka Google Drive, kita cari icon Google Drive berbentuk segitiga berwarna biru kuning. Kemudian setelah kita klik Google Drive, maka kita akan menuju ke drive yang ada di HP kita. Kemudian jika di drive kita ada beberapa folder yang telah kita buat, maka silahkan dipilih folder tempat kita membuat soal. Jika soal sudah nampak, langsung kita klik soal yang akan kita buat data responnya. Misalnya untuk soal di HP ini ada di BDR-PAI 2020, kemudian kita pilih BDR-PAI kelas 8. Artinya soal yang kita buat berada di folder ini. Kemudian untuk latihan saja, misalnya kita pilih soal PH1 bab 1, silahkan diklik. Setelah kita buka soal ini, maka berikutnya tampilannya adalah tampilan soal yang kita buat. Kita perhatikan ini adalah soal yang sudah pernah kita buat dan kita ujikan. Berikutnya, jika kita ingin melihat data respon, yang pertama adalah silahkan diklik respon, ya. Di respon ini menandakan bahwa jika di respon sudah ada angkanya, berarti soal ini sudah ada yang mengerjakan dan sudah kita ujikan. Kita lihat di sini respon 38 tanggapan, berarti soal ini sudah dikerjakan oleh 38 siswa. Kemudian di respon ini ada juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ringkasan, kemudian ada pertanyaan, kemudian ada individual. Kemudian di ringkasan kita lihat ada data ringkasan responden yang telah mengerjakan soal yang kita buat. Misalnya yang pertama ini ada pertanyaan yang sering terlewatkan, artinya pertanyaan ini hanya ada 16 anak yang menjawab benar dari 38 yang mengerjakan. Kemudian ada statistik jumlah sesuai kelas. Jika kita di data kita tuliskan identitas kelas. Begitu juga ini kita bisa lihat bahwa untuk soal nomor 1 misalnya ini ada 42% yang menjawab benar. Kemudian yang menjawab salah juga ada tandanya. Ini misalnya soal yang ketiga, ini hampir semua anak mengerjakan dengan benar. Sekaligus data respon ini bisa kita gunakan sebagai analisis soal. Kemudian kita kembali ke atas, kemudian ada lagi pertanyaan. Di sini kita bisa melihat analisis pertanyaan dari masing-masing individu. Misalnya ini ada Fadila Eka Septiani, 2 tanggapan tidak dinilai, artinya nama anak ini dari 10 nomor mengerjakan, 2 nomor yang tidak benar dan 8 yang benar secara individu. Terus ada ke bawah, kemudian ada lagi data individual. Kita lihat data individual sini, data ini lebih lengkap lagi tentang bagaimana anak ini terhadap soal yang dikerjakan. Nanti silahkan dilihat, ini sekaligus sebagai analisis untuk melihat
kondisi soal dan kondisi nilai anak. Berikutnya untuk melihat skor nilai lebih detail, maka silahkan diklik tombol hijau, kotak hijau di sebelah kanan tanggapan, maka kita akan menuju ke spreadsheet. Silahkan diklik satu kali. Oke, jika klik satu kali, maka berikutnya ada pilihan. Maka jika di HP kita sudah terinstall spreadsheet, maka kita bisa langsung klik spreadsheet. Maka data yang akan kita olah ini menggunakan aplikasi spreadsheet. Kemudian jika di HP kita lebih dari satu akun, silahkan pilih akun yang kita inginkan. Berikutnya, jika di HP kita belum ada aplikasi spreadsheet, maka biasanya HP mengarahkan kita untuk menginstal aplikasi tertentu, Kemudian silahkan diikuti aplikasi itu, kemudian sampai diinstal dan sampai selesai sehingga aplikasi siap digunakan. Setelah kita masuk ke data respon, kemudian kita buka dengan spreadsheet, maka kita akan diberi tampilan semacam ini. Artinya bahwa ini adalah data dari anak-anak yang mengerjakan. Soal ini saya buat gabungan antara pilihan ganda dan uraian, saya jadikan 10 nomor soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Untuk Google formulir yang bisa mengoreksi adalah yang soal pilihan ganda. Kemudian soal uraian kita bisa mengoreksinya secara manual. Oke, kita lihat di sini ada timestamp, artinya adalah tanggal dan waktu anak-anak mengerjakan soal. Kemudian berikutnya ada skor. Skor adalah nilai yang diperoleh dengan catatan bahwa soal yang kita buat adalah berbentuk pilihan ganda atau jawaban singkat, kemudian kunci jawaban dan skor sudah kita masukkan. Kemudian jika skor ini adalah tulis 35 dari 100, anak ini adalah mendapat poin 35 dari 100 skor maksimal. Kenapa 35? Karena yang dikoreksi di sini adalah baru soal pilihan ganda. Untuk soal uraian kita belum memberikan nilai atau belum koreksi. Di sini kita juga bisa memberikan nilai untuk soal uraian. Nah, misalnya untuk yang pertama ini adalah soal pilihan gandanya. Kemudian yang belakang di sini kita lihat yang jawabannya panjang-panjang. Ini adalah soal uraian. Soal uraian bisa kita lihat di sini, dan jika kita sudah mengoreksi membacanya, maka kita bisa memasukkan skor, kita tambah. Misalnya setelah ditambah antara soal pilihan ganda dan soal uraian, anak tersebut mendapat nilai 80, maka di sini kita juga bisa mengisikan angka 80. Oke, setelah kita koreksi, maka di sini kita tambahkan dengan soal uraian menjadi 80. Nah, artinya data respon ini juga bisa kita gunakan untuk mengolah data untuk mengoreksi jawaban siswa. Setelah kita beri nilai, ya ini nanti kita lanjutkan, kita koreksi dari samping sini, kita bisa membaca jawaban siswa, kemudian kita beri umpannya. Berikutnya setelah kita beri nilai, ini kalau kita menggunakan soal uraian. Tetapi jika sekali lagi hanya pilihan ganda, maka skor akan ditampilkan secara otomatis. Data yang masuk ini masih campur. Kita lihat misalnya dari kelas masih campur antara kelas 8A dan 8B, karena ini kita ujikan di 2 kelas dan namanya belum urut. Untuk mempermudah pengolahan data,
maka data ini harus kita urutkan, kemudian kita olah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang pertama kita lakukan untuk mempermudah memasukkan skor ke daftar nilai, maka kita pilah kelasnya. Agar kelas ini bisa dipilah, maka kita buat filter terlebih dahulu. Untuk membuat filter, silahkan diklik titik 3 di atas, kemudian kita pilih buat filter. Oke, berarti kita sudah berhasil membuat filter. Tandanya adalah di nama kolom, nama tabel atas ada titik 3. Misalnya di sini kita akan menampilkan siswa dari kelas 8A saja. Oke, maka kita klik tanda filter, garis 3 membentuk segitiga di atas. Kemudian di bawah kita lihat ada pilih semua, ada bersihkan, ada kelas 8A, ada kelas 8B. Ini bisa kita bersihkan dulu semuanya. Kemudian kita klik 8A. Berarti kita hanya akan melihat, menampilkan siswa yang berasal dari kelas 8A, dan setelah itu silahkan diklik tombol kalau kita sudah selesai memfilter. Oke, setelah kita klik, maka yang tampil di kelas itu adalah hanya kelas 8A saja. Nah, berarti kita mudah untuk mengurutkan datanya. Setelah 8A tampil, maka supaya ini lebih mudah juga kita masukkan daftar nilai, maka nama kita urutkan berdasarkan abjad. Kita akan diklik tanda filter atas segitiga, kemudian urutkan A sampai Z. Ini kita klik, ya, kita klik, berarti nanti nama yang tampil adalah alfabetik dimulai dari A, B, C, dan seterusnya. Ini kita lihat, maka Y akan tampil yang terakhir. Kemudian setelah ini nanti skor bisa kita masukkan ke daftar nilai dengan mudah. Begitu juga jika kita berikutnya ingin menampilkan yang kelas 8B saja, maka tanda filter di sebelah kanan kelas bisa kita klik, kemudian kelasnya kita ganti, aktifkan atau centang kelas yang B, kemudian tanda centang kelas 8A dihilangkan. Berarti kita akan melihat siswa dari kelas 8B saja, dan kita perhatikan, oke, di kelas ini maka sudah tampil semua anak dari kelas 8B. Kelas yang lain tidak tampil. Kemudian untuk nama nanti silahkan diklik di tanda filter, kemudian diurutkan alfabetik dari A ke Z, berarti namanya sama sekali. Data pada respon Google Formulir selanjutnya juga bisa kita olah, antara lain di sini kita bisa bagikan dan ekspor. Artinya data ini bisa kita ada beberapa pilihan. Berbagi link, berarti ini jika link ini kita kirimkan ke seseorang, maka seseorang itu bisa melihat data respon ini. Kemudian salin link, berarti link dari data respon ini kita bisa berikan kepada orang lain, dan orang lain bisa membuka file data respon ini jika data respon ini dibutuhkan oleh banyak pihak atau banyak orang. Berikutnya, agar data respon ini bisa kita olah secara offline di HP maupun di komputer dan kita olah menjadi Microsoft Excel, maka bisa klik simpan sebagai. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jika data ini sudah tidak perlu pengolahan dan bisa kita jadikan dokumen, maka bisa dipilih dokumen PDF. Tetapi jika data ini masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, maka pilihlah Excel, kemudian klik OK.
Ya, di sini data akan diekspor ke Microsoft Excel yang ada di HP kita, tentu saja jika HP kita sudah terinstall WPS Office. Tetapi jika kita laksanakan di komputer, maka otomatis file ini menjadi file yang berbentuk Microsoft Excel. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.